semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Kalahkan Singapura, Indonesia ambil alih julukan Macan Asia. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo ini mampu meningkatkan posisi BUMN Pelabuhan menjadi operator terminal peti kemas terbesar nomor 8 di dunia. Nah, ini sekaligus juga mungkin akan menggeser Singapura ya sebagai hub logistik melalui pusat kawasan ASEAN. Jadi makin banyak lagi ini perkembangan baru Indonesia gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Majapahit besar Pelabuhan karena memperhatikan laut, samudra. Zaman Sriwijaya dulu juga negara kita ini besar karena memperhatikan laut dan samudra kita, tidak memunggungi laut. 2/3 Indonesia adalah air. Ini yang kita sering tidak sadar. 2/3 Indonesia kawasan ini ya, perairan. 1/3-nya daratan. Oleh sebab itu konsentrasi kita berarti sekarang luas ada di gitu air, kawasan perairannya. di pelabuhan. Karena kita adalah pelabuhan. negara kepulauan. Kita punya potensi besar. Kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi. Tetapi semua itu butuh prasyarat. Kita butuh infrastruktur yang efisien. Memang Ini perlu sudah ya mulai kita infrastruktur yang lebih Kita baik gitu. butuh cara kerja yang cepat, yang kompetitif, dan berorientasi pada hasil. Ini yang terus kita upayakan. Ke depan ada perpindahan besar-besaran. Logistik yang dulu kita harus Kali ini ambil logistik, dari negara lain. tumpuannya tuh di angkutan dekat kita, logistik pelabuhan ya. dari Malaysia, dari Singapura, dan lain-lain. Dengan fasilitas-fasilitas yang sudah kita berikan di pusat logistik berikan, nantinya berbondong-bondong mereka akan ke sini. Aset kita yang tadinya tidak bergerak jadi bergerak, inilah angka-angkanya. Lihat, pendapatan usaha tumbuh, laba bersih kita waktu kita semua sama-sama mulai bekerja 13 triliun. Boleh jadi pusat ini gitu ya, pusat Kemarin kawasan gitu, 2021 hub logistik. 125 triliun. Hari ini kemarin saya lihat bukunya, mudah-mudahan di atas 200 triliun. Capaian ini patut kita syukuri bahwa kita berjalan ke arah yang benar. Bahwa kita harus terus melangkah maju menuju ke negara berpenghasilan tinggi. Menuju negara berpenghasilan tinggi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Indonesia di 2045 itu diperhitungkan akan menjadi negara yang 5 besar ekonominya. Nanti UK targetnya dan ya sudah Jerman itu akan targetnya. turun ke bawah, kita akan di atas. 2045. Gitu. Untuk mencapai itu kan tidak cuman hitung-hitungan Masuk 5 besar GDP Indonesia sekarang ya. terus jadi segitu. There are so many necessary condition yang harus dihadapi, yang harus kita bangun. Infrastruktur harus dibangun. Cita-cita Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai hub logistik di kawasan ASEAN menggantikan Singapura bukan cuma isapan jempol belaka. Hal ini dibuktikan dengan PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo yang terbukti mampu meningkatkan posisi BUMN pelabuhan tersebut menjadi operator terminal peti kemas terbesar nomor 8 di dunia. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan kontribusi terhadap negara. Dalam 2 tahun terakhir, konsesi Pelindo mencapai 360 miliar rupiah pada 2021 dan meningkat menjadi 473 miliar rupiah pada 2022. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tercatat sebesar 157 miliar rupiah pada 2021 dan 173 miliar rupiah pada 2022.
Pajak penghasilan atau PPH Pelindo pada 2022 mencapai 1,815 triliun rupiah atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,185 triliun rupiah. Sedangkan dividen Pelindo menyentuh angka 1,317 triliun rupiah pada 2022 atau naik signifikan dibandingkan 2021 yang sebesar 560 miliar rupiah. Selain itu, untuk menyaingi Singapura, pemerintah juga telah membangun 7 pelabuhan hub domestik sebagai pusat 7 logistik pelabuhan di ya Indonesia. dibangunkan. Pelabuhan yang dibangun adalah Pelabuhan Belawan atau Kuala Tanjung di Sumatera Utara, Tanjung Priok di DKI Sumatera. Jakarta, Kijing di Kalimantan Barat, Tanjung Kalimantan Perak Barat. di Jawa Timur, Makassar di Sulawesi Selatan, Bitung di Sulawesi Utara, dan Sorong di Papua Barat. Maka ini Ada sejalan 7 dengan ya keinginan pelabuhan Presiden Joko dibangunkan. Widodo agar Indonesia menjadi hub logistik di kawasan Asia Pasifik. Oh, Di tahun untuk ketiganya menjadikan menjabat Indonesia sebagai orang hub nomor 1 logistik di Indonesia, kawasan ASEAN. Jokowi juga telah meresmikan Pusat Logistik Berikat atau PLB di PT Cipta Krida Bahari atau CKB Cilincing, Jakarta Utara. Pengoperasian PLB pertama di Indonesia tersebut merupakan bagian implementasi paket kebijakan ekonomi 2 yang digulirkan tahun lalu. Menurut dia, sebagai negara dengan jumlah PDB atau produk domestik bruto terbesar di ASEAN, yakni 45%, persentase jumlah penduduk sebanyak 45% dan konsumsi terbesar se-ASEAN sebesar 40 konsumsi sampai terbesar 45%. se-ASEAN. Indonesia seharusnya memiliki gudang seperti ini sejak lama. Pembangunan PLB bertujuan untuk memindahkan barang-barang Jadi kebutuhan makin industri banyak maupun pelabuhan non-industri yang dari dibangunkan yang ya. sebelumnya ada di negara tetangga ke gudang-gudang yang ada di Indonesia. Dengan begitu, keberadaan PLB akan membuat ongkos produksi semakin efisien dan murah. Terlebih lagi, PLB adalah gudang logistik multifungsi di dalam negeri yang diberikan fasilitas insentif fiskal dan insentif non-fiskal. Insentif fiskal yang diberikan misalnya mencakup penangguhan biaya masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atau PDRI untuk barang impor. Selain itu, tingginya biaya logistik yang mencapai 2-2,5 kali lipat bila dibandingkan dengan negara Singapura dan Malaysia juga menjadi alasan PLB ini dibangun. Dengan begitu, ke depan diharapkan biaya transportasi dan logistik bisa mendekati atau sama dengan negara tetangga. Presiden meminta agar dilakukan beberapa upaya agar logistik-logistik yang selama ini berada di luar negeri dapat segera dibawa ke tanah air. Meski dinilai sulit dan sempat diragukan, namun di tangan Jokowi, pembangunan Indonesia berada di arah yang benar. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Jokowi senantiasa mengarahkan pembangunan dengan pemerataan ekonomi dalam menumbuhkan pusat perekonomian baru dan juga pembukaan lapangan kerja. Pak Jokowi sejak awal kerja menekankan juga ya, pentingnya itu juga Indonesia-sentris. Pemerataan difokuskan menjadi juga. kunci dalam menumbuhkan ekonomi. Hal ini yang saya rasa mendapat apresiasi dari masyarakat. Pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik sudah dimulai Jokowi. Sekarang pekerjaan rumah kita adalah dapat meneruskan pencapaian yang sudah baik menjadi lebih baik. Etos kerja dan konsistensi seperti yang diajarkan Jokowi menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang fokus Indonesia, salah satu lagi fokus Indonesia ya, ataupun Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai hub logistik, pusat kawasan di ASEAN gitu. Jadi dibangunkan banyak gitu ya. Ini 7 pelabuhan sudah dibangunkan di Indonesia, ada di Kalimantan Barat, ada di Sulawesi juga, di Jakarta juga ada gitu ya, dan tempat-tempat lain lagi di Indonesia yang sudah dibangunkan pelabuhannya ini, 7 pelabuhan gitu ya. Jadi makin banyaknya pembangunan yang dilaksanakan gitu ya di Indonesia. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.